Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Sekar Arum, inilah informasi selengkapnya. Kita mulai dari Madura, Jawa Timur. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan ruas jalan yang dipusatkan di ruas Kedungdung Bringkoni, Desa Larlar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Hal ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat karena selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi jalan yang rusak. Terima kasih untuk Bapak Prabowo karena sudah berkunjung ke desa kami. Dan ini dulu jalannya terlalu rusak ya, sekarang alhamdulillah bagus. Gimana sih keadaan dulu jalannya sebelum diperbaiki? Dulu itu jalannya sangat rusak, bukan sangat gitu ya. Sekarang gimana setelah diperbaiki? Sekarang alhamdulillah baik, jalannya mulus ya seperti sekarang ini. Alhamdulillah, apalagi manusia hewan pun sangat sulit untuk melintasi jalan ini, Pak. Tapi alhamdulillah dengan adanya program ini sangat terbantu, sangat bangga masyarakat, khususnya masyarakat Batuboro dan Desa Lalat. Sebelum adanya proyek ini kondisi sangat parah, Pak, sehingga mobilitas masyarakat yang mau ke kecamatan atau mau ke kabupaten sangat sulit, apalagi jika musim hujan bisa-bisa tidak bisa dilewati. Ya. Alhamdulillah luar biasa Bapak, masyarakat merasakan manfaatnya, perekonomian di Desa Lalar juga terangkat karena hasil tani dari Desa Lalar ini bisa dibawa keluar. Kalau sebelum terbangun ini hasil dari masyarakat tani tidak bisa dibawa keluar, tidak bisa dijual, sehingga hasil petani itu tidak laku, Pak, harganya murah. Dengan dibangunnya jalan ini alhamdulillah bisa dibawa keluar dan harganya lebih bagus, lebih tinggi seperti itu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, dengan ini saya resmikan instruksi Presiden tahun 2025 jalan daerah sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia. Ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan stunting melalui program Gemarikan atau Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Melalui program ini, ratusan paket ikan segar dan olahan ikan dibagikan kepada ibu hamil dan keluarga balita sebagai upaya meningkatkan asupan protein hewani masyarakat. Sebanyak 150 paket ikan segar dan produk olahan ikan dibagikan kepada ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita di Balai Pertemuan Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Program yang digelar Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan konsumsi protein hewani, sekaligus mempercepat penurunan angka stunting. Kegiatan ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Purwanto, sementara Kedua Bidang Pembinaan Keluarga PKK Kabupaten Madiun, Fitria Purnomo Hadi. Pemerintah Kabupaten Madiun menyebut konsumsi ikan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Saat ini angka stunting di Kecamatan Kebonsari tercatat turun menjadi sekitar 2,95%. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan intervensi terhadap anak-anak yang masih mengalami stunting, termasuk 7 anak di Desa Balerejo. Untuk masyarakat utamanya untuk kecukupan gizi protein yang bersumber dari ikan. Ini juga merupakan program nasional. Tindak lanjuti di daerah ini gemar ikan itu gerakan memasyarakatkan makan ikan. 2026 ini di Kecamatan Kebonsari ada 150, di Kecamatan Dolopo
150. Ini paket Pak. Ikan nila segar ini, nila segar sama olahan-olahan, paket olahan dari ikan. Kalau ini juga dalam rangka mencegah dan menangani stunting karena proteinnya sangat tinggi ini. Jadi kebetulan di Kabupaten Kebonsari sebenarnya stuntingnya yang sudah cukup baik. Dan ini di Balirjo ini ada 7 anak yang stunting. Ini kita intervensi dengan Gemar Ikan ini. Selain di Kecamatan Kebonsari, program Gemar Ikan juga akan dilaksanakan di Kecamatan Dolopo dengan jumlah bantuan yang sama yaitu 150 paket. Pemerintah Kabupaten Madiun juga terus mendorong pengembangan budidaya ikan air tawar mengingat Kabupaten Madiun tidak memiliki wilayah laut. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. Melalui program Gemar Ikan, pemerintah Kabupaten Madiun berharap supaya budaya makan ikan semakin tumbuh di tengah masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan gizi keluarga dapat terpenuhi serta target mewujudkan generasi sehat dan bebas stunting dapat tercapai. Witika Prasetyo melaporkan untuk Terang TV. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas tentang polisi menyatakan 6 pelaku pengerusakan saat demo di Gerahadi positif narkoba. Jadi tetap di Tera News.
Ya pemirsa, polisi menangkap sebanyak 24 pelaku perusakan dalam demo front massa anti kapitalis di Gedung Gerahadi, Surabaya beberapa waktu yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyatakan 6 diantaranya merupakan pengguna narkoba dan langsung dilimpahkan ke Badan Narkotika Nasional atau BNN. Setelah menangkap 24 orang pelaku perusahaan demo front anti kapitalis di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya Jumat lalu, Polrestabes Surabaya kemarin menyatakan menetapkan 4 orang tersangka sebagai pelaku perusakan. 4 orang ini kini ditahan dalam pemeriksaan intensif Reskrim Polrestabes Surabaya. Sementara 14 orang lainnya yang sempat ditahan kini telah dipulangkan karena tidak terbukti melakukan tindak unsur pidana. Adapun 6 pelaku lain harus dilimpahkan ke Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk rehabilitasi. Karena dari hasil tes urin, ke-6 pelaku dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba. 6 pelaku yang positif terindikasi sebagai pengguna narkoba dari berbagai kalangan seperti petugas parkir, karyawan swasta hingga pengangguran. Yang terlibat narkoba ini ada kuli, ada juru parkir, ada juru parkir, ada yang tidak bekerja, swasta. Ya rata-rata juru parkir, karyawan, swasta. Dan jadi yang terlibat sementara 4 reskrim dan 6 narkoba itu saja? Ya, sementara ini 4 yang kita tangani ditangani oleh reskrim karena tidak pidana pengerusakan dan pelemparan batu di Gerahadi, dan juga 6 orang yang positif narkoba ini sedang diasesmen oleh BNN Kota Surabaya. Dari hasil pemeriksaan diketahui para pelaku demo yang dipulangkan mengaku hanya sebagai pengikut kelompok tertentu, namun polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap motif terjadinya kericuan, apakah merupakan aksi perencanaan atau hanya aksi spontanitas saja. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV. Pemirsa, seorang balita meninggal dunia setelah rumahnya di Jalan Petemon Timur, Surabaya terbakar. Saat kejadian, korban tidak bisa menyelamatkan diri dari kobaran api yang menghanguskan lantai 2 rumah tinggalnya. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah 2 lantai di kawasan Jalan Petemon Timur, Surabaya. Akibat kebakaran ini, seorang balita perempuan berusia 4 tahun bernama Kiara Nisa Kamila meninggal dunia. Diduga saat kejadian korban tengah tertidur bersama sang kakak, Aldiria Ahmad 11 tahun di lantai 2. Sementara di rumah hanya ada nenek yang berada di lantai 1 dan orang tua korban sedang bekerja. Besarnya kobaran api di lantai 2 membuat warga tidak berani menyelamatkan korban. Sementara kakak korban nekat memecahkan kaca jendela dan melompat dari lantai 2. Meski berhasil selamat, kakak korban mengalami luka lecet dan masih syok saat kejadian tersebut. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman namun gagal menyelamatkan korban. Jenazah korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Saya nggak tahu, saya kan lagi lesehan di situ kan ya, tidur di rumah. Terus ada suara ledakan, kayak bau hangus. Saya keluar itu, terus saya lihat di situ ada api ya. Jam 2.15 tadi ya. Ada rekamannya tadi. 14.15 ada rekaman videonya, saya ada punya. Terus ada video terus, saya rekam terus ada yang teriak loh, yang di atas masih ada anak keluar. Ada ibunya, neneknya ya keluar, teriak anaknya. Namanya Eli, jadi teriakan ibu ya kan. Terus habis gitu saya lihat itu ada anaknya mau loncat, yang gede itu yang namanya Aderi ya, cucunya ya, yang laki. Di samping itu parah itu, dia udah nongol di situ, mecahin kaca jendela yang di atas tuh. Udah kaca di jendela atas, pecahin sama dia loncat. Nah, sebelum dia loncat, saya akan dibawa, ayo loncat ada. Saya sendiri gitu, katanya saya mau tahan gitu kan, terus ada orang banyak, ada anak kecil, dukur Kiara itu. Nah, saya jadi panik juga, maunya sih masuk ke dalam. Ini apinya bisa merah, bumerang juga nanti. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran lantai 2 rumah yang mengakibatkan seorang balita tewas. Kejadian kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Sawan dan Polrestabes Surabaya. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV.
Sesaat lagi kita akan membahas tentang Pemkot Surabaya mengenalkan kategori baru dalam penyelenggaraan Mangrove Eco-Run 3.0. Jadi tetap di Tera News. Ya pemirsa, pemerintah kota Surabaya menghadirkan terobosan baru dalam penyelenggaraan Mangrove Eco-Run 3.0 dengan membuka kategori Mangrove Trail Run 5 km di kawasan mangrove kota Surabaya.
Ajang ini tak cuma menawarkan pengalaman berlari yang berbeda, tetapi juga komitmen keberlanjutan Pemkot Surabaya mengembangkan ekosistem hutan mangrove kawasan pesisir. Acara ini melibatkan komunitas pelari dari berbagai kota seperti Surabaya, Sidoarjo, hingga Gresik. Uji coba lintasan tersebut menjadi bagian dari evaluasi akhir untuk memastikan kesiapan rute, aspek keselamatan, serta kenyamanan peserta sebelum pelaksanaan utama pada 26 Juli mendatang. Ajang yang digelar di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar diharapkan dapat menjadi magnet bagi pelari dari berbagai daerah, sekaligus merupakan posisi di kawasan mangrove Surabaya, terutama sebagai destinasi sport tourism yang terpadu dengan edukasi dan konservasi lingkungan. Sambil berlari, para peserta dimanjakan dengan panorama ekosistem mangrove seperti pemandangan aneka satwa, monyet ekor panjang, ragam unggas hingga jalur yang dipenuhi penghijauan tanaman mangrove. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau PRIDA Kota Surabaya, Imam Agus Imam Sanhaji, mengatakan penyelenggaraan tahun ketiga membawa perubahan paling signifikan sejak pertama kali digelar. Jika sebelumnya sebagian rute masih berada di luar kawasan mangrove, kini seluruh lintasan dipusatkan di dalam kebun raya mangrove. Kehadiran kategori trail run ini menjadi sepuluh antara tren kalangan komunitas lari yang mulai mencari tantangan baru dengan medan yang lebih beragam dibandingkan fun run konvensional. Pemkot Surabaya menargetkan 2.000 peserta, meningkatkan dibandingkan sekitar 1.200 peserta pada penyelenggaraan pertama dan 1.500 peserta pada tahun kedua. Mangrove ukuran di tahun ini, yang tahun ketiga HUT Kebun Mangrove, kita mengangkat hal baru yang berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu semua trek ada di area mangrove. Dulu masih sempat sebagian ada di luar area kebun raya mangrove. Kali ini semua di dalam. Itu menimbulkan suatu tantangan untuk menambah trek di dalam. Sehingga tahun ini tidak hanya di dalam, tapi ada hal lain yang juga baru, yaitu ada trek baru yang akhirnya tidak memungkinkan harus semua rapi pakai pabrik. Sehingga kita kemudian membuat satu hal yang belum pernah ada di Surabaya, yaitu mangrove trail run. Nah, trail run ini yang sekarang jadi sesuatu yang menarik di kalangan para runner, terutama runner muda yang mempunyai semangat bahwa saya nggak cukup kalau hanya begini. Istilahnya kalau teman-teman tuh kastanya itu sedikit lebih di atasnya yang fun run yang biasa. Jadi ini yang coba kita jawab. Ya, kita kali ini mangrove ukuran ada dua, yaitu yang fun run 3 km di dalam dan mangrove trail run 5 km juga di dalam. Selain menghadirkan kategori mangrove trail run 5 km, Pemkot Surabaya juga membuka kategori fun run 3 km yang dapat diikuti masyarakat umum. Di sisi teknis, Race Director Motion Dignity, Erditya menjelaskan lintas trail dibangun dengan tetap mempertahankan karakter alami kawasan mangrove. Jumlah jalur baru telah dibuka, jembatan bambu diperkuat atau diganti dengan konstruksi yang lebih aman. Sementara jalur sempit diperlebar dan diratakan agar nyaman dilalui pelari. Untuk safety, insya Allah kami sudah memetakan titik-titiknya. Ada beberapa jembatan yang kami temukan itu masih alami, masih berupa bambu misalnya. Nah, ini sedang dikerjakan oleh teman-teman dari DSA, sedang dikerjakan, diperbaiki. Jadi insya Allah nanti untuk jembatan-jembatan yang sangat menantang dan berbahaya itu sudah tidak ada lagi. Jadi kita buatkan jembatan baru. Lalu untuk jalan-jalan yang sempit kita lebarkan, kita ratakan sehingga untuk rute insya Allah aman. Lalu untuk pemetaan bahaya misalnya cedera itu nanti kita akan tempatkan marshal di beberapa tempat dan teman-teman dari dinas kesehatan nanti juga bekerja sama untuk medisnya. Ia menambahkan peserta kategori trail run 5K tidak diwajibkan menggunakan sepatu trail meskipun tetap disarankan apabila kondisi lintasan basah akibat hujan. Panitia juga telah menyiapkan water station di sepanjang rute sehingga peserta tidak diwajibkan membawa perlengkapan hidrasi sendiri. Kategori fun run 3 km dapat diikuti peserta mulai usia 6 tahun dengan persetujuan orang tua. Sedangkan trail run 5 km dibuka untuk peserta minimal usia 12 tahun. Tahap uji coba lintasan selesai, Pemkot Surabaya resmi membuka pendaftaran mangrove ekoran 3.0 melalui jaringan yang disediakan yaitu bit.ly mangrove ekoran.
Ajang mangrove ekoran digagas untuk mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan selain dikenal sebagai kawasan penyerap karbon atau carbon sink. Kebun raya mangrove akan menjadi lokasi penanaman bibit mangrove sebagai bentuk komitmen menjaga ekosistem pesisir. Mangrove ekoran tidak akan menjadi agenda olahraga atau juga dirancang mendapatkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Selama rangkaian acara nantinya, Pemkot Surabaya akan melibatkan pelaku UMKM di sekitar Gunung Raya untuk mengisi stand kuliner dan kerajinan. Guntur Yudinata melaporkan Lentera TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sekar Arum beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.